Kenapa sih usaha BBM eceran itu sangat diminati? Karena BBM merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang pasti digunakan sehari-hari. Kemudian, ada banyak tempat yang mungkin masih jauh aksesnya ke SPBU. Dan yang pasti, potensi penghasilannya bisa harian. Apa sih pemilih CPM itu? Jadi, pemilih CPM merupakan sebuah alat atau dispenser takaran BBM yang bisa dibilang pengganti botolan ya. Dan juga keunggulannya bisa menampung lebih banyak BBM dan yang pasti lebih menarik perhatian pelanggan. Siapa sih target pasarnya pemilih CPM? Yang pertama, yang pasti kendaraan bermotor. Misal sepeda motor ataupun mobil. Untuk lokasinya di daerah perumahan, pedesaan, atau mungkin kawasan pertanian dan juga kawasan ramai, lokasinya yang jauh dari SPBU. Apa aja sih modal utama ketika ingin buka usaha BBM eceran dengan pemilih CPM? Yang pertama sudah pasti mesin pemilihnya. Yang kedua, tempat yang luas ataupun tempat yang mungkin cukup sederhana itu juga udah bisa jadikan modal. Apalagi punya nilai plus ketika punya kios. Nah, sekarang kita akan menghitung simulasi keuntungan ketika usaha BBM eceran dari pemilih CPM. Misal, Bapak dan juga Ibu itu ngambil unit pemilih yang paling murah di kita. Contoh 1 liter 100 di harga 5 jutaan. Plus ongkir untuk wilayah Pulau Jawa itu sekitar 6 jutaan. Itu pure modal untuk mesinnya saja. Dan di situ Bapak mulai berjualan BBM eceran. Penjualan sehari-hari mungkin rata-rata diestimasi 50 liter ya. 50 liter saja kalau dikalikan 2.000 margin dalam per hari itu sudah 100.000. Dikali sebulan itu sudah dapat 3 juta rupiah. Jadi, secara logika usahanya dalam 2 atau 3 bulan ke depan itu sudah bisa balik modal. Apalagi Bapak juga Ibu bisa menjual 100 sampai 200 liter per hari. Ya sudah bisa dihitung lah berapa keuntungannya. Sekarang kita akan bahas tentang faktor penentu kesuksesan ketika usaha pemilih CPM. Yang pertama yang pasti kita harus bisa menempatkan di lokasi yang sangat strategis. Kemudian ketersediaan stok. Usahakan untuk stok BBM selalu tersedia agar pelanggan tetap beli ke tempat Bapak dan juga Ibu. Dan yang paling penting, Bapak dan juga Ibu harus sering rutin kalibrasi selama seminggu sekali agar takarannya tetap akurat dan terjaga. Apa sih kelebihan usaha pemilih CPM dengan usaha yang lain? Yang pertama, permintaan pasar selalu ada. Makanya pastikan stok BBM itu selalu ada. Yang kedua, nggak perlu banyak karyawan. Dan yang pasti, operasional pun bakalan lebih irit. Dan usaha BBM eceran ini bisa dikembangkan menjadi usaha-usaha tambahan yang lain. Contohnya, seperti kios warung, atau mungkin bengkel mobil, ataupun setim, dan lain sebagainya. Yang terakhir, boleh nggak sih sebenarnya kita usaha BBM eceran dengan pemilih CPM? Secara umum, untuk usaha BBM eceran, sebenarnya tidak ada larangan sih ya. Termasuk sebelum adanya pemilih ini, sudah ada usaha BBM eceran yang menggunakan botol. Nah, hadirnya kami di sini yaitu untuk menyempurnakan tata cara beli BBM eceran yang lebih rapi, lebih profesional, dan juga lebih menarik lagi ya di mata masyarakat atau konsumen yang ingin beli BBM eceran. Selain itu, dengan usaha BBM eceran dengan pemilih CPM bisa meningkatkan perekonomian masyarakat kecil. Dan kita juga menyarankan untuk mengurus perizinan Bapak juga Ibu yang ingin buka usaha BBM eceran ke pemerintah desa setempat. Kesimpulannya, apakah usaha BBM eceran dengan pemilih CPM masih layak di tahun 2026? Jawabannya masih. Karena semakin kesini kendaraan bermotor semakin banyak. Biarpun kendalanya dengan kendaraan listrik yang makin banyak, kemudian harga BBM semakin naik, itu tidak akan mempengaruhi karena BBM selalu dibutuhkan setiap hari, kapanpun dan gimana pun keadaannya. Nah, jadi itu ya. Terima kasih buat Bapak dan juga Ibu yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe CPM Official. Dan untuk Bapak dan juga Ibu yang berminat untuk order pemilihnya, silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Terima kasih, saya Kakang dari Sentral Pemilih, selalu ada untuk Anda.